Pembelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang Pak Guru cintai dan banggakan, kembali kita berjumpa dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur pembangun puisi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, dari daftar hadir yang tertulis pada pesan WhatsApp hari ini, alhamdulillah dari 40 anak di kelas 8F ini hadir semuanya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah pembelajaran ini kalian diharapkan dapat menjelaskan unsur-unsur pembangun teks puisi, menunjukkan majas dan irama pada puisi Hujan Bulan Juni, menunjukkan kata bermakna konotasi pada teks puisi Hujan Bulan Juni, menunjukkan kata berlambang pada puisi Hujan Bulan Juni, menunjukkan pengimajinasian pada puisi Hujan Bulan Juni karangan Sapardi Djoko Damono. Pembelajaran hari ini terkait dengan budaya literasi. Kalian akan membaca puisi, kemudian menganalisis puisi dan menentukan unsur-unsur pembangun puisi. Untuk menggembirakan hati kita, mari kita bernyanyi. Dengan hati yang gembira, biasanya pembelajaran akan lebih mudah diterima. Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Baiklah anak-anak, jika kita ingin belajar puisi, maka akan lebih baik jika kita mengenal unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur pembangun puisi diantaranya adalah 1. Majas dan irama. Yang kedua, menggunakan kata bermakna konotasi. Yang ketiga, menggunakan kata berlambang. Dan yang keempat, menggunakan pengimajinasian. Apakah yang dimaksud dengan majas dan irama? Majas adalah kata-kata kias. Penggunaan majas dimaksudkan untuk menimbulkan kesan, dan biasanya majas yang digunakan, yang banyak digunakan oleh penyair, diantaranya adalah perbandingan, pertentangan, pengulangan,
dan perumpamaan. Sedangkan irama adalah alunan bunyi yang teratur. Mengapa digunakan irama dalam sebuah puisi? Irama digunakan dalam sebuah puisi untuk membangkitkan jiwa, untuk memberi jiwa pada setiap kata atau kalimat, sehingga dengan menggunakan irama ini akan membangkitkan emosi, diantaranya bisa menimbulkan rasa sedih, gembira, bahagia, dan bahkan mungkin kecewa. Unsur pembangun puisi yang kedua adalah penggunaan kata bermakna konotasi. Maksudnya, penyair menggunakan kata-kata yang memiliki makna tidak sebenarnya. Misalnya pada puisi berjudul Hujan Bulan Juni yang dikarang oleh Sapardi Djoko Damono yang tadi Pak Guru bacakan di awal, menggunakan kata hujan. Hujan di sini maksud penyair adalah perbuatan baik. Sedangkan rintik yang dimaksudkan adalah kecil. Pohon berbunga berarti adalah sesuatu yang baik, kehidupan yang baik, kehidupan yang menjanjikan. Jejak-jejak kaki artinya pengalaman hidup, kemudian jalan artinya alur kehidupan, kemudian diserap maksudnya adalah dimanfaatkan, kemudian akar berarti awal sebuah kehidupan. Demikian tentang penggunaan kata bermakna konotasi. Unsur pembangun puisi berikutnya adalah penggunaan kata berlambang. Yang dimaksud dengan kata berlambang di sini adalah kata-kata yang dapat melambangkan sesuatu. Nah, di dalam puisi yang Pak Guru bacakan tadi, Hujan Bulan Juni, itu ada kata bunga. Bunga diartikan atau melambangkan sesuatu yang indah. Sedangkan hujan melambangkan sesuatu kebaikan, perbuatan baik, dan juga bisa berarti subur. Imajinasi adalah berarti hayalan, menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan hayalan. Sehingga dengan membaca kata itu maka akan seolah-olah kita merasakan sesuatu, melihat sesuatu, dan bahkan bisa seolah-olah mendengar sesuatu. Baiklah anak-anak, selesai sudah pembelajaran hari ini, maka saatnya Pak Guru menguji seberapa jauh kalian bisa memahami pembelajaran hari ini. Silakan ditulis dan dijawab. Pertanyaan pertama, jelaskan 4 unsur pembentuk teks puisi. Kedua, temukan dan tunjukkan unsur majas dan irama pada puisi Hujan Bulan Juni karangan Sapardi Djoko Damono. Pertanyaan ketiga, temukan dan tunjukkan unsur kata bermakna konotasi pada puisi Hujan Bulan Juni karangan Sapardi Djoko Damono. Pertanyaan keempat, temukan dan tunjukkan kata-kata berlambang pada puisi Hujan Bulan Juni karangan Sapardi Djoko Damono. Pertanyaan kelima, temukan dan tunjukkan unsur pengimajinasian pada puisi Hujan Bulan Juni karangan Sapardi Djoko Damono. Demikian, majulah pendidikan Indonesia, majulah anak-anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.